ya tidak bisa bekerja karena sibuk mengurus umat, ya, yang banyak harus beliau kerjakan mengurus umat ini. Maka beliau tidak bisa bekerja. Karena seperti itu, maka beliau boleh mendapatkan harta, mendapatkan imbalan dari Baitul Mal, istilahnya dari bendahara negara. Ya, dia dapat jatah lah, ya, itu untuk gajinya, ya, untuk pengganti dari hidupnya, gitu. Nah, dari sini juga menurut para ulama, orang-orang yang bekerja untuk kepentingan umum, ya, misalnya menjadi imam masjid, muadzin masjid misalnya, ya, guru yang mengajar kepada orang-orang dan lain sebagainya. Kalau dalam sistem pemerintahan Islam mereka nggak dapat gaji secara khusus misalnya, maka mereka berhak mendapatkan biaya nafkah dari negara. Gitu. Kalau mereka kerjanya untuk umum, tidak mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka ngajar, nggak dikasih imbalan dari murid-muridnya. Mereka misalnya muadzin, dia mau ngajak orang untuk sholat, nggak dapatkan imbalan apa-apa. Juga imamnya, juga hakim, juga apapun. Misalnya tentara kalau nggak dapat gaji, maka seperti itu mereka akan mendapatkan nafkah dari negara. Ya, berdasarkan juga daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Kemudian hadis yang terakhir kita baca dari bab tentang warisnya Nabi. Wabihi ilaihi. Oh, sebentar. Ini ada hadis yang kedua sebelumnya. Qala haddatsana Hasan ibnu Ali al-Khallal qala haddatsana Bishr ibn Umar qala sami'tu Malik ibn Anas an Zuhri an Malik bin Aus bin al-Hadatsan qala dakhaltu ala Umar. Diriwayatkan dari, ya, Aus bin al-Hadatsan, dari Malik bin Aus bin Hadatsan. Dia berkata, suatu ketika aku datang kepada Umar, ya, mengunjungi Sayyidina Umar bin Khattab. Fadakhala alaihi Abdurrahman ibnu Auf wa Talha wa Sa'ad. Lalu masuklah juga, datang juga Abdurrahman bin Auf, Talhah dan Sa'ad. Wa jaa Aliun wa Abbas yakhtasiman. Lalu datang Ali dan Abbas yang mereka sedang menyampaikan keluhannya. Ini masih sama dengan hadis yang tadi, tapi ini dalam cerita yang sedikit berbeda. Faqala lahum Umar, maka Umar berkata kepada mereka semua, anshudukum billadzi biiznihi taqumus sama'u wal ardh. Aku meminta kalian menjawab, ya, dengan nama, ya, yaitu dengan nama Allah yang dengan izinnya langit dan bumi ini bisa berdiri. Ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apakah kalian pernah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la nurath, kami ini tidak diwarisi, ma taraknahu sadaqah, apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Faqalu, maka mereka yang hadir berkata, Allahumma na'am, betul katanya. Ya, betul. Artinya apa yang menjadi hukum itu sesuatu yang sudah diketahui banyak oleh para sahabat ketika itu. Wa fil hadis qissatun tawilah. Dalam hadis ini sebenarnya ada kisah yang panjang. Hadis terakhir, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Asim bin Bahdalah an Zirr bin Hubaish an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak ada uang yang beliau tinggalkan. Bahkan beliau punya utang ketika itu. Ya, kalau kalian pernah dengar, Nabi itu sebelum wafat itu pernah makanan syair. Syair itu jelai. Ya, apa sekarang yang biasa dibuat apa cracker itu, yang pernah nggak ngeliat cracker oat itu, ya, dia seperti gandum. Dulu cracker ini apa syair ini nggak umum dimakan manusia, tapi kemudian memang jadi makanan manusia, tapi makanan yang kualitas buruk lah, gitu ya, bukan makanan yang baik, bukan makanan yang baik dalam arti yang berkualitas gitu, dia kualitasnya kurang. Nah, Rasulullah itu makannya begitu. Rasulullah makan sampai ketika beliau mau wafat, beliau itu utang dulu dari orang Yahudi makanan itu untuk nafkah istri-istri beliau selama setahun. Beliau nggak punya uang. Kemudian beliau menggadaikan baju besi beliau. Ya, utangnya kepada siapa? Pada orang Yahudi. Ya.
Kalau beliau ngomong sama kaum muslimin pasti semuanya berbondong-bondong ngasih. Tapi itulah Nabi itu qanaahnya luar biasa. Ini jadi contoh penting. Ya, Nabi meskipun kekurangan nggak pernah cerita. Nabi kekurangan nggak pernah. Kalau beliau cerita pasti seluruh kaum muslimin berebut. Ya, bahkan bukan hanya untuk bagi makanan. Ya, membagi hidup saja kaum muslimin kan mau. Apalagi sekedar makanan. Tapi Rasulullah nggak pernah cerita. Beliau punya sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Punya mantu yang kaya raya. Utsman bin Affan. Kaya raya. Kalau sekarang ini miliarder lah. Kurang lebih begitu. Orang kaya sekali Utsman itu. Tapi beliau nggak pernah cerita. Ya, itu Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasul itu nggak pernah tinggalkan dinar atau dirham. Wala syatan wala ba'iran. Tidak pula beliau itu punya kambing. Tidak juga punya onta yang ditinggalkan. Nggak ada semuanya. Nggak punya beliau. Itu subhanallah. Ya. Qala wa asyukku fil abdi wal amah. Ya, perawi hadis mengatakan dan aku ragu apakah disebut juga hamba, ya, al-abd hamba laki-laki, al-amah hamba perempuan. Nah, jadi intinya Nabi itu tidak meninggalkan apapun dari harta ketika beliau wafat, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan baca bab yang terakhir dari kitab ini, ya. Bab tentang mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-56, babu maja'a fi ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab mengenai mimpi Rasulullah SAW ketika tidur, ya. Jadi kita setelah Rasulullah SAW wafat masih bisa ketemu beliau melalui mimpi. Dan mimpi ketemu Rasulullah SAW itu selalu mimpi yang benar. Ya, tidak ada, nanti akan kita sebutkan hadis-hadisnya cukup banyak. Setiap kita yang pernah mimpi bertemu Nabi memang benar-benar dia bertemu Nabi. Ya, tetapi ya memang sepatutnya seseorang yang ingin mimpi bertemu Nabi, dia perlu untuk mempelajari dulu ya bentuk fisik dari Rasulullah SAW. Lalu mempelajari dan mengetahui akhlak beliau kesehariannya. Oleh karena itulah maka bab mimpi ini dijadikan bab paling terakhir. Supaya apa? Supaya kita sebelum ya berharap mimpi kepada Nabi, kita sudah belajar dulu bab dari awal sampai akhir itu. Kita tahu tentang Nabi seperti apa rupanya, wajahnya bagaimana, kulitnya bagaimana, rambutnya seperti apa, ya badannya seperti apa, mata, hidung, mulut kita tahu, ya cara berbicaranya, cara berjalannya, ya akhlaknya seperti apa. Maka ketika kita nanti melihat beliau, melihat sosok yang kita sudah tahu gambarannya, kita tahu kalau itu Rasulullah SAW. Ya, kalau beliau muncul dalam sifat wujud yang asli. Tapi menurut para ulama juga, para jamaah sekalian, menurut umumnya para ulama, kalaupun nanti ada seorang muslim yang bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetapi bukan seperti wujud aslinya. Misalnya melihat Nabi kok seperti pemuda, ya. Kadang-kadang ada orang melihat Nabi tapi kok kulitnya hitam. Padahal Nabi kan nggak mungkin kulitnya hitam, ya. Maka kata para ulama itu adalah bagian cerminan hati dan keimanan kita yang dipantulkan dalam wujud Rasulullah SAW. Jadi datangnya Nabi itu akan menjadi bagian introspeksi pada diri kita. Ya, sebenarnya kita malu kalau seperti itu bertemunya. Ya, jangan sampai kita itu kemudian banyak orang berharap bertemu Nabi. Tentu kita semua berharap bertemu Nabi. Tapi jangan sampai kita ketemu Nabi itu ketemu kita sebagai orang yang justru tidak dicintai oleh Nabi. Nabi gak senang sama kita dengan ditampakkan wujudnya yang tidak sebenarnya. Gitu, ya. Gitu. Jadi oleh karena itu sekali lagi di sini akan ditekankan yang melihat Nabi pasti melihat Nabi. Bahkan para ulama mengatakan Nabi pun bisa ditemui, bisa kita ketemu dengan beliau dalam wujud, dalam keadaan kita sadar. Bukan dalam keadaan tidur. Tapi ini tentu bagi orang-orang khusus istimewa. Orang-orang yang saleh, para aulia, mungkin bisa ketemu dalam wujud sadar. Ya, kalau kita ya sangat sulit ya. Kita ketemu Nabi dalam mimpi saja sulit kalau kita ini
masih jauh ya dari ajaran syariat dan dari sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan baca. Jadi bab ini cukup panjang sebenarnya, nggak terlalu panjang ya, tapi cukup panjang. Tapi akan saya bagi dua. Insya Allah penutupan nanti bulan depan kita akan baca terakhir sekaligus kita hataman kitab ya. Mudah-mudahan kita bisa buat semacam haflah lah, ya. Ya kita apalah kita bawa makanan atau apa gitu ya, kita tasyakuran bahasanya, tasyakuran dengan hatamnya kitab ini. Kitab ini udah baca berapa tahun, Ri? Enggak? Sejak ente ya? Sudah lama ini saya baca. Sejak saya sebelum pindah ke Lampung ya. Iya. Saya dulu ngajar setiap Ahad, saya selalu baca ini dulu di sini sebelum saya pindah. Setelah saya pindah ke Lampung, kemudian setiap minggu sekali. Nah, jadi ini mungkin sudah hampir sekitar 7-8 tahun buku ini dibaca. Ya, satu-satu kita bacanya pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa datang. Ya, nanti akan saya berikan ijazah sanad daripada kitab ini. Ya, dan kita mudah-mudahan ya bisa buat haflah kecil-kecilan lah ya pada bulan depan insyaallah. Qala babu ma jaa fi ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab mengenai hadis-hadis yang menjelaskan tentang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihatku ketika tidur, faqad ra'ani, maka sungguh ia telah melihatku, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan itu tidak mungkin bisa menyerupai diriku. Ya. Jadi setan itu artinya datang dalam mimpi manusia. Kan gitu. Tapi kalau setan masuk dalam mimpi manusia, salah satu yang tidak bisa ia lakukan adalah menyerupai Nabi. Maka kalau kita dalam tidur mimpi bertemu Nabi, maka pasti yang datang itu Nabi sendiri. Loh, kita bisa ketemu Nabi begitu? Dalam mimpi bisa. Ya, kalau mimpi kita memang mimpi yang benar-benar, ya mimpi yang nyata, yang istilahnya ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Jadi mimpi itu kan punya 3 derajat. Ada mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu mimpi yang menceritakan ya secara nyata. Atau mungkin mengabarkan yang akan datang, atau mengabarkan yang masa lalu. Bisa saja. Ya, mimpi yang benar. Tapi yang bisa mengartikan itu orang-orang yang ahli takwil mimpi. Ya. Dan nggak semua orang bisa takwil, nggak semua ustadz nggak bisa. Itu ilmu khusus. Bahkan kadang-kadang itu mau hibah, pemberian. Ya, nggak bisa dipelajari secara khusus. Ya, begitu. Jadi mimpi yang nyata itu ada. Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis dikatakan semakin ke akhir zaman semakin orang beriman itu akan melihat mimpi-mimpi yang nyata. Karena mimpi yang nyata itu kata Rasulullah SAW merupakan bagian dari satu dari 46 bagian kenabian. 1 dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi nyata itu seperti wahyu kira-kira, ya, yang Allah beritahukan kepada hamba-hamba yang beriman. Itu ketika para anbiya sudah tidak ada lagi. Yang kedua adalah mimpi yang datangnya dari setan. Biasanya mimpi dari setan ini selalu membuat orang yang dimimpikan itu menjadi takut, menjadi sedih, menjadi tambah bingung, dan lain sebagainya. Karena memang tujuan setan itu membuat kita tidak tenang. Maka dibuatlah macam-macam. Ya, mimpi dikejar anjing misalnya. Ya. Mimpi diterkam harimau, ya, digigit ular. Nah, itu bisa dari mimpi-mimpi dari setan, ya. Kalau kita ketemu mimpi dari setan ini jangan diceritakan kepada orang lain.
Ya, jangan diceritakan. Langsung kita berta'awudz, minta perlindungan dari Allah, ya. Kalau memang malam hari itu masih sisa waktu tidur masih ada, kita mau tidur lagi, ya, kita bisa meludah 3 kali ke kiri. Ya. Dan kemudian juga membalik bantal kita. Membalik posisi kita, tidurnya kita ganti posisi. Bantalnya paling tidak kita balik. Ya, itu akan memotong, insya Allah akan memotong mimpi. Karena kadang-kadang kalau nggak kita lakukan, datang lagi mimpi itu. Kita tidur ketakutan, ya. Udah nggak tenang, tidur lagi, datang lagi dia. Nah itu, jadi kita ta'awudz, meludah 3 kali dan merubah posisi tidur kita. Minimal bantalnya kita rubah, insya Allah akan terputus. Yang ketiga ada mimpi yang merupakan bunga tidur. Mimpi bunga tidur itu kadang-kadang kita lagi di sini di masjid, tiba-tiba sudah ada di mall, tiba-tiba sudah ada di Jakarta, tiba-tiba kita lagi main kuda-kudaan misalnya, nggak jelas pokoknya itu. Tergantung orangnya, ya. Nah itu mimpi. Ya. Nah kalau mimpi yang pertama itu mimpi yang benar, ya, mimpi yang benar. Baik, jadi sekali lagi setan itu datang dalam mimpi kita. Sebagaimana juga orang-orang soleh dan orang-orang sudah meninggal bisa mimpi datang kepada kita. Dalam hadis Ibnu Abbas, ya, pertemuan kita dengan mimpi itu secara ruh. Kita ini kalau tidur kan kita nggak sadar, ya. Tapi mati atau tidak? Tidak. Di dalam diri kita itu ada 2 ruh. Yang satu namanya ruhul yaqadhah, ruh kesadaran, dan yang kedua ruhul haya, ruh kehidupan. Ya. Kalau orang yang meninggal itu yang diambil, yang terlepas itu adalah ruhul haya, ruh kehidupan. Kalau ruh hidup, kehidupan diambil, ruh yaqadhah, ruh kesadaran juga ikut ke bawah. Maka orang itu langsung meninggal. Yang kedua ada namanya ruhul yaqadhah, ruh kesadaran. Inilah yang lepas dari diri kita ketika kita tidur. Ya, ini ruh ini lepas pergi ke alam gaib. Benar, masuk ke alam gaib, bukan alam begini. Ya, masuk ke alamnya, di situ dia nanti bisa bertemu dengan siapapun, ya, sesuai dengan kita. Makanya kita kalau mau mimpi yang benar, yang baik, itu adab-adab tidur dijaga. Ya, adab-adab tidurnya dijaga. Baca doa sebelum tidur, tidur dalam keadaan bersuci, tidur menghadap ke arah kiblat, nyamping, ya, tidur samping ke arah kiblat. Adab-adab tidur kita jaga, maka potensi kita untuk mendapatkan mimpi yang nyata itu lebih besar daripada orang-orang yang tidak mengamalkan daripada adab-adab tidur, ya. Baik, dalam hadis Ibnu Abbas tadi saya katakan, ruh kita itu bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal di bawah arsy. Di bawah arsy. Jadi semakin, kata para ulama, semakin mimpi itu mendekati kebenaran, semakin dia mendekati arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Enggak kebayang, ya, enggak kebayang memang. Ya, kita enggak bisa, karena itu sudah alam lain, sudah alam metafisik, alam gaib, bukan alam begini, udah enggak bisa seperti itu. Tapi kita kenapa tahunya ya dari hadis-hadis Nabi. Kalau Nabi nggak cerita, kita nggak tahu. Ya, kalau Nabi nggak cerita, kita nggak bakal tahu. Ini itu salah satu ya, sekelumit sedikit sekali tentang tidur dan mimpi. Baik, sedikit saya baca ya ini. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn Mutsanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Hasin an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwar aw qala yatashabbahu bi." Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka sungguh ia telah melihatku, karena sesungguhnya setan itu tidak berwujud, ya, tidak bisa merubah seperti diriku. Dalam riwayat yang lain, la yatashabbahu bi, tidak bisa menyerupai diriku, ya. Ini semua hadis dalam bab ini kurang lebih sama lah maknanya. Ya, kalimatnya sama, bahwa yang melihat Nabi dalam tidur maka akan melihat Nabi maka dia sungguh telah bertemu Nabi, ya. Karena setan tidak bisa berubah, tidak bisa menyerupai Nabi. Hadis yang terakhir kita baca ya, nanti kita buka sesi tanya jawab. Qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Khalf ibnu Khalifah an Abi Malik al-Asy'ari an Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka sungguh ia telah melihatku.
Qala Abu Isa wa Abu Malik hadza huwa Sa'd bin Tariq bin Asyam wa Tariq bin Asyam huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits. Qala Abu Isa wa sami'tu Ali bin Hujr yaqulu qala Khalaf bin Khalifah ra'aitu Amr bin Huraits sahiban Nabi wa ana ghulamun shaghir. Baik, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan, kita selesaikan nanti untuk pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bertemu pada waktu yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak harus berkaitan dengan tema kita ya. Silakan. Baik, kepada teman-teman sekalian, jika ada yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, sebelumnya Maulana ingin bertanya tapi di bab lain Habib. Bagian bab wanginya Rasulullah. Iya. Nah, di sini kan ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an memberitakan Rasulullah SAW bersabda, wewangian laki-laki ialah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Sedangkan wangian wanita ialah yang cemerlang warnanya dan tersembunyi baunya. Nah, pertanyaannya itu Bib, maksudnya itu gimana Bib? Terus adakah rekomendasi minyak wangi khusus untuk akhwat yang sesuai dengan hadis ini Bib? Iya, jadi ini salah satu adab dalam memakai minyak wangi, yaitu hendaklah kalau minyak wangi laki-laki itu, ya ini di zaman Nabi dikatakan seperti itu, yang nggak kelihatan bentuknya tapi baunya semerbak. Kalau perempuan sebaliknya, ya yang baunya itu tidak kelihatan, maksudnya ada baunya tapi nggak semerbak, ya meskipun ada warnanya. Nah, meskipun ada warnanya, ini nggak harus ada warnanya, maksudnya yang penting ada. Intinya sebenarnya yang diminta itu adalah kalau bisa perempuan itu kalau pakai minyak wangi jangan terlalu semerbak. Yang kalau dia jalan itu kemana-mana baunya, ya orang dari jauh setengah kilo udah kecium misalnya, itu yang nggak boleh. Karena apa? Itu bisa membuat apa? Intinya adalah masalah semua tindakan yang dilakukan untuk atau menyebabkan godaan terhadap lawan jenis itu dilarang. Ya, nah perempuan itu adalah memang makhluk yang Allah ciptakan umumnya punya pembawaan seperti itu. Saya katakan bukan ditugaskan menggoda ya, tapi bawaannya memang seperti itu. Mohon maaf ya, laki-laki kalau ngeliat perempuan meskipun pakai jilbabnya tebal, kalau udah ngeliat perempuan beda. Ya kan? Kalau laki-laki dikasih baju kurung, dikasih niqab, dikasih pakaian perempuan, nggak kelihatan semuanya, lalu dilihat laki-laki yang lain, tetap deg-degannya ada. Ya, yang deg-degan itu yang laki-laki. Kalau perempuan lihat laki-laki nggak deg-degan. Tapi tetap saja, baik laki-laki nggak boleh melakukan perbuatan yang menggoda perempuan, perempuan tidak boleh melakukan perbuatan yang menggoda laki-laki. Laki-laki nggak boleh misalnya pasang di Facebooknya, di IG-nya, nggak boleh. Siapa itu ya? Coba dicek. Oh, anak Irma ternyata, ya Allah. Itu nggak boleh begitu. Nah, kenapa kok umumnya hadis-hadis seperti itu pada perempuan? Karena itu memang perempuan itu Allah ciptakan sebagai zina, sebagai hiasan, penghibur, menghibur. Laki-laki ini kan petugas khalifah umumnya kan di bumi ini laki-laki. Laki-laki kalau nggak ada pasangan perempuannya, waduh, pening kepalanya. Ya dengan urusan semua dunia begini. Makanya kalian nanti akan tetap ada bagian masing-masing. Ya mudah-mudahan cepat laku sebelum meninggal. Amin. Ya pokoknya intinya gitu ya. Apa ada zaman sekarang? Ya saya nggak tahu. Tapi saya yakin ada. Saya pernah dengar pokoknya ada minyak wangi. Nggak tahu nanti tanya sama ibu-ibu itu. Minyak wangi kalau disemprot itu wanginya cuma kanan kiri aja yang bau. Gitu. Ya tapi wangi dia. Wangi. Gitu. Ya bukan minyak wangi yang sekali semprot kemana-mana seruangan ini bau, bukan. Ya mungkin di sini ada tukang minyak wangi nggak? Nggak ada ya. Ada, coba tanya. Saya pernah tahu itu juga. Ada jenis minyak wangi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib kan disunahkan untuk minum susu putih di awal bulan Muharram.
Lalu bagaimana jika kita lupa dan baru ingin meminumnya sekarang? Apakah masih mendapatkan keberkahannya atau tidak? Ya, kalau keberkahan pas tanggalnya sudah nggak dapat ya, tapi minimal dapat kesehatan lah ya. Tapi dengan minum susu dapat sehat ya. Kemudian mudah-mudahan tahun depan nggak lupa lagi ya. Jangan lupa kan minum susu itu beda dengan kita makan makanan biasa. Kalau makan makanan biasa kita cuma doanya Allahumma barik lana fima, dan kalau susu Allahumma barik lana wazidna fi, dan tambahkanlah lagi susu. Gitu. Karena apa? Itu bagian dari makanan yang paling baik susu itu. Susu itu bukan hanya minuman tapi juga makanan. Ya, beda dengan makanan yang lain. Makanan yang lain makanan doang. Minuman yang lain minuman doang. Minuman yang gabung sama makanan cuman susu. Ya, makanya ada keistimewaan susu itu. Wallahu a'lam. Jadi sekarang udah terlambat. Mudah-mudahan tahun depan masih hidup. Amin. Dan tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz mengenai mimpi. Saya pernah mengalami ketindihan dan secara sadar saya terasa ada yang mengerus tubuh saya dalam keadaan terpejam, tidak bisa bergerak lalu tidak bisa bicara. Apakah itu emang ada Ustadz? Ya ada. Tindihan, pernah tahu tindihan? Kita mau tidur tiba-tiba nggak bisa bergerak. Ya, kita baca apa-apa nggak ada yang dengar. Kalaupun ada yang dengar biasanya suara kita kayak orang ngigau. Gitu aja. Kalau kalian melihat ada teman begitu cepat dipegang. Ya, supaya dia cepat sadar. Itu prosesnya ketika orang mau tidur saja. Bukan udah tidur, bukan. Juga masih bangun, masih belum ngantuk, tapi dia udah mejem, enggak. Tapi itu proses proses ketika dia mau berpindah dari sadar menuju tidur. Gitu ya. Apa nyatanya saya sendiri nggak tahu. Saya pernah tanya kepada dokter, oh itu halusinasi. Menurut dokter halusinasi. Ya. Kalau menurut pakar ruqyah katanya oh, itu memang ada jinnya sendiri. Wallahu alam. Tapi kalau ada jinnya sendiri kadang-kadang saya juga pernah merasakan sendiri. Saya sudah lakukan adab-adab tidur segala macam. Tahu-tahu juga kena juga. Begitu ya. Nah, tapi yang seperti itu yang kalau saya praktekkan ya yang pernah terjadi ya, pengalaman saya juga pribadi, kalau terjadi seperti itu, kalau kita pingin langsung lepas, nggak datang lagi, seperti tadi itu. Kita lakukan adab-adab mimpi buruk. Baca ta'awudz, ludah 3 kali, segera posisi tidur kita rubah. Ya, minimal bantalnya kita rubah. Lalu tidur, tawakal kepada Allah. Insya Allah nggak akan datang lagi. Ya, tapi kalau dia langsung tidur lagi, datang lagi. Datang lagi, biasanya seperti itu. Ya, wallahu alam, saya belum ketemu siapa pelakunya ini. Mungkin kita lakukan penyidikan terlebih dahulu, akan kita sampaikan nanti hasilnya di waktu yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup kita baca ini ya. Doa Doa bukunya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا.
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari pertemuan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Yudi dari Ketua Remaja Masjid Agung. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan kepada teman-teman anggota IRMA 32 yang mengikuti pengkaderan Ahad kemarin, untuk standby ba'da zuhur nanti akan ada pembagian sertifikat pengkaderan. Terima kasih. Yang ininya apa jaketnya taruh deh di ya. Lah